Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tips Membuat Makanan Sehat untuk Anak yang Susah Makan. Anggota kelompok 7 yaitu yang pertama ada Anita Putri dengan NIM 5047, lalu yang kedua ada India Hanifa Syaharani dengan NIM 5088, lalu yang ketiga Widya Ningsi dengan NIM 5098, lalu yang terakhir saya sendiri Sofyan Beba Saputra dengan NIM 5063. Tips makanan sehat untuk anak yang susah makan. Yang pertama ada pengertian makanan sehat bagi anak, lalu yang kedua ada makanan sumber karbohidrat, serat, dan protein, lalu yang ketiga makanan sumber lemak, vitamin, dan mineral, lalu yang keempat cara mengajari kebiasaan makan sehat untuk anak yang susah makan, lalu yang terakhir jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh anak. Yang pertama, pengertian makanan sehat untuk anak. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan sehat yaitu 4 sehat 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Lalu yang kedua, makanan sumber karbohidrat, serat, dan protein. Yang pertama ada makanan sumber karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi utama untuk otak yang diperlukan dalam berbagai proses metabolisme. Ini karena ketika masuk ke dalam tubuh, karbohidrat akan berlangsung diubah menjadi glukosa atau gula darah. Selanjutnya, glukosa tersebut yang bertugas sebagai penghasil energi untuk seluruh kerja organ, sel, serta jaringan tubuh. Ada 2 jenis karbohidrat sebagai sumber makanan sehat untuk anak, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Yang kedua, memiliki sumber makanan yang berbeda, gula merah, gula putih, madu, permen, soda, serta kue merupakan beberapa makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Sementara, makanan sumber karbohidrat kompleks meliputi gandum, pasta, kacang-kacangan, kentang, roti, nasi, serta beberapa jenis sayur dan buah-buahan. Lalu yang kedua ada makanan sumber serat. Jika ingin menyajikan sepiring menu makanan bergizi untuk anak, jangan lupa menyertakan sumber serat di dalamnya. Pasalnya, serat bermanfaat baik untuk melancarkan kerja sistem pencernaan, menormalkan gula darah, mencegah berbagai penyakit jantung, sekaligus mempertahankan berat badan ideal. Bukan hanya itu saja, sumber makanan sehat untuk anak yang satu ini juga bisa membuat mereka merasa kenyang lebih lama. Sama halnya seperti karbohidrat, ada juga 2 jenis serat berbeda, meliputi serat larut air dan tidak larut air. Berbagai pilihan makanan sumber serat yakni sebagai berikut, yaitu sayur, buah, kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, sereal gandum utuh, pasta dengan campuran gandum utuh, roti gandum utuh. Lalu yang ketiga, makanan sehat sumber protein untuk anak. Selain sebagai zat pembangun tubuh yang paling utama, protein juga berfungsi untuk menggantikan jaringan yang rusak. Anak-anak membutuhkan protein sebagai salah satu sumber makanan sehat untuk mendukung proses tumbuh kembangnya. Jenis protein yang bisa Anda berikan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian anak, yaitu protein hewani dan protein nabati. Sumber makanan dengan kandungan protein hewani berupa daging merah, daging ayam, daging ikan, telur, susu, dan produk olahan susu seperti keju serta yogurt. Terkadang orang tua bisa memberikan susu anak untuk membantu memenuhi kebutuhan gizinya. Sementara makanan dengan sumber protein nabati mencakup kacang-kacangan, biji-bijian, tempe, tahu, oncom, gandum, dan oat. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin keempat adalah makanan sehat sumber lemak untuk anak.
Hampir sekitar 60% otak manusia terdiri dari lemak. Itu sebabnya lemak merupakan salah satu molekul penting yang sebaiknya ada di dalam sumber makanan sehat untuk anak. Asal lemak omega 3 contohnya, dapat membantu mengembangkan otak pada bayi dan anak. Meski dibutuhkan dalam jumlah yang memadai, tapi bukan berarti Anda bisa memberikan terlalu banyak makanan berlemak. Penting untuk diketahui bahwa lemak terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni lemak baik dan lemak jahat. Sumber makanan dengan kandungan lemak baik meliputi kacang-kacangan, buah alpukat, minyak zaitun, minyak canola, biji-bijian, ikan, dan telur. Berbagai jenis sumber lemak baik tersebut memiliki kandungan lemak tak jenuh yang cukup tinggi, sehingga berguna sebagai makanan bergizi untuk anak. Berbeda dengan makanan sumber lemak jahat yang terdiri di atas kandungan lemak trans dan lemak jenuh, meliputi gorengan, santan, makanan cepat saji, serta makanan kemasan. Poin yang kelima adalah makanan sumber vitamin dan mineral. Di samping pemberian sumber makanan bergizi dengan kandungan zat gizi makro untuk anak, pemberian zat gizi mikro juga tidak kalah penting. Mineral dan vitamin anak adalah sumber zat gizi mikro yang juga harus ada di dalam menu makanan hariannya. Tenang saja, karena vitamin dan mineral membantu mendukung fungsi otak, perkembangan organ, saraf pusat, hingga otot. Berbagai pilihan sumber makanan yang bisa Anda berikan pada anak mencakupi sayur, buah-buahan, makanan hewani, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Memang ada banyak sekali sumber vitamin dan mineral yang bisa mencukupi kebutuhan gizi harian anak. Ditambah lagi dengan banyaknya jenis vitamin dan mineral, sehingga semakin memperbanyak ragam pilihan makanannya. Berikut beberapa jenis makanan sumber vitamin dan mineral yang bisa diolah sebagai menu makanan anak. Di antaranya alpukat, pisang, melon, sayuran hijau seperti brokoli, jus jeruk, pepaya, buncis, dan kacang panjang, kentang dengan kulit, tomat, ikan kerang dan tiram, produk susu rendah atau tanpa lemak. Dan yang terakhir kacang-kacangan termasuk almond, kacang merah, kacang polong, kacang tanah, dan kacang kedelai. Bahkan dalam beberapa kasus, pemberian vitamin penambah nafsu makan anak dapat membantu meningkatkan selera makan bagi Yang ketiga yaitu cara mengajari yang kebiasaan susah makan. anak yang susah makan. Yang pertama yaitu perbanyak waktu bersama keluarga. Berikan camilan sehat, berikan contoh yang baik. Contoh menu makanan sehat untuk anak dalam sehari-hari adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak senantiasa terpenuhi dengan baik. Seperti contoh menu makanan bergizi yang bisa Anda sontek yaitu seperti makanan pagi, meliputi sarapan, selingan, yaitu cemilan, makan siang, makan malam. Dan juga buat waktu makan sebagai prioritas. Sedari kecil, jangan biasakan anak makan sembari mengajarkan aktivitas lain, entah itu bermain, mengutak-atik gadget, atau menonton TV. Hal tersebut bisa membuatnya kurang fokus saat makan, bahkan menjadi kebiasaan buruk hingga dewasa kelak. Selain menyajikan beragam sumber makanan sehat untuk anak, biasanya
Menghabiskan waktu makan bersama anak seperti ini bisa menjadi kesempatan baik untuk memantau kebiasaan makanan hariannya. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak dalam sehari sesuai aturan. Meski dibutuhkan oleh tubuh, tapi asupan gula, garam, dan lemak harian tidak boleh terlalu berlebihan atau bahkan kekurangan. Idealnya konsumsi gula sehari maksimal sebanyak 50 gram atau sekitar 4 sendok makan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis makanan yang sebaiknya dihindari anak. Nah, bagi ibu, apakah tahu jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh anak? Belum tahu kan pastinya, saya akan menjelaskan. Nah, penting untuk diperhatikan saat mengajari kebiasaan makan makanan sehat pada anak-anak. Sebaiknya batasi anak untuk makan makanan yang tinggi kandungan garam, lemak jenuh, dan gula. Contohnya seperti makanan kurang sehat untuk anak, seperti keripik kentang, biskuit, coklat, kue, es krim, dan makanan cepat saji. Nah, itulah mengapa berbagai makanan tersebut sebenarnya rendah akan serat dan nutrisi di dalamnya. Bahkan tak jarang makanan tersebut justru mengandung lemak jahat yang dapat meningkatkan risiko anak mengalami berbagai penyakit di kemudian hari. Mulai dari obesitas sejak dini, diabetes, hingga penyakit jantung. Ada juga minuman yang berkafein, seperti kopi, teh. Nah, untuk orang tua itu sebaiknya dikurangi memberikan kopi kepada anak, karena itu kopi itu ada stimulan yang tinggi, yang berkafein tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari dari audiens 1. Pertanyaannya, apakah dampak jika anak mengonsumsi camilan terus-menerus dan bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut, dan apakah ada camilan yang dianjurkan untuk anak. Nah, jika anak mengonsumsi makanan camilan seperti snack, itu kan tidak sehat. Nah, cara mengatasinya kita membuat makanan camilan itu sendiri dengan seperti membuat es krim dari buah. Nah, kalau kita membuat sendiri itu kan sehat, alami, tanpa dicampur pemanis buatan. Nah, untuk camilan yang dianjurkan untuk anak itu juga ada, seperti camilan Coco Rice yang di Alfamart itu kan sehat, itu baik untuk sarapan anak ketika mau berangkat sekolah. Di situ kan terdapat protein, dan juga kita sebagai orang tua kita membuat camilan seperti membuat keripik yang dari buah. Ya, seperti itu dari saya. Mungkin rekan saya ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Dengan ini presentasi kami akan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.